Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dengan topik ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tepatnya ada di bab 7. Insyaallah kita hari ini akan membahas tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami siapa malaikat itu? Ya, sama halnya dengan manusia, malaikat juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan para malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, namun kita sebagai umat manusia, terutama umat Islam, harus meyakini, harus percaya akan keberadaan para malaikat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, iman kepada para malaikat ini merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan utusan Allah yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat. Sifat-sifat dan perilaku para malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah para malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamar seperti para sahabat. Ya. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril berubah wujudnya layaknya seperti manusia. Nah, terkadang pula para malaikat itu datang kepada Rasulullah dalam wujud seperti orang Badui. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak pula minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah ngeluh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hambanya yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan antara malaikat, jin dan manusia? Malaikat Allah ciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin Allah ciptakan dari api, sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk yang terlihat secara kasat mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ada yang patuh, ada juga yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum, manusia makan dan minum.
Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah. Manusia pun sama, pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, jin mempunyai nafsu, manusia memiliki nafsu. Nah, Al-Quran telah menyebutkan beberapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan hadis yang tersebut di atas menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Namun, pada bagian ini atau pembahasan kali ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani 10 malaikat yang mana tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Jibril dengan tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Mikail yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, memberikan rizki kepada umat manusia. Israfil, malaikat yang bertugas meniupkan sangkakala nanti di yaumil akhir. Ketika hari kiamat nanti, Israel dengan tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk manusia yang hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan yang lain sebagainya. Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal, yang berada di alam kubur. Nakir pun juga sama, ya. Raqib dengan tugas mencatat yang ada di kanan kita, Atid yang ada di kiri kita. Mereka bertugas untuk mencatat apapun juga yang dilakukan oleh umat manusia. Ridwan bertugas mengatur, menjaga pintu surga, sedangkan Malik bertugas untuk menjaga dan mengatur siksa dan azab bagi penghuni neraka. Nah, dengan memperhatikan hal yang disebutkan di atas, maka setidaknya ada beberapa hikmah yang bisa kita petik ketika kita mengimani iman kepada para malaikat. Yang pertama, memberikan motivasi untuk kita agar selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ketaatannya para malaikat. Kemudian yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Artinya kehidupan kita diawasi sepenuhnya oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi setiap aktivitas yang kita lakukan. Kemudian malaikat pun juga memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu melalui para malaikat dan juga memberikan rizki melalui para malaikat. Kemudian memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh, karena bekal kita nanti di akhirat, yakni amal yang sudah kita laksanakan selama di dunia ini. Nah, anak-anak sekalian, iman kepada para malaikat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa objek iman kepada malaikat, mulai dari iman kepada malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, dan yang lain sebagainya, ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, hadir dalam setiap aktivitas kita. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa apa aktivitas yang kita lakukan, semuanya ini dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Artinya menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bagaimana menjadikan iman kita kepada para malaikat ini sebagai hakikat
untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami apa yang disampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah, tetap menjalankan aktivitas kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan senantiasa menjadikan diri kita menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit bala dari muka bumi ini, terutama corona, agar kita bisa tetap melanjutkan aktivitas kita bertatap muka dengan pembelajaran-pembelajaran yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai amal-amalan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.